Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan akan mengubah mekanisme pembayaran pensiun aparatur sipil negara, ASN, dan TNI Polri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti menjelaskan, anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk pensiun pada 2010 sebesar Rp50,6 triliun, sedangkan 2024 menjadi Rp164,4 triliun. Belanja naik 8,96% atau Rp10,4 triliun per tahun. Belanja pensiun pada 2010 itu sebesar Rp50,61 triliun, dan tahun 2024 Rp164,4 triliun, kata Astera saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Kamis, tanggal 6 Februari tahun 2025. Kebutuhan anggaran semakin tinggi seiring dengan penambahan jumlah pensiun. Astera memaparkan, penerima pensiun pada 2020 sebesar 3,2 juta. Jumlah meningkat jadi 3,6 juta pada 2024, dan diperkirakan 4,2 juta pada 2029. Adapun rata-rata kenaikan 3,1% per tahun. Ini perlu dipikirkan bagaimana membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan pemerintah, dan ASN, sudah mulai ada dana AIP yang bisa digunakan untuk membayarkan, selain dari pemerintah, terangnya. Pemerintah juga mencatat tingginya biaya operasional. Pada 2018, biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI Polri sebesar Rp997 triliun. Tahun berikutnya naik menjadi Rp1,01 triliun, dan 2020 turun menjadi Rp857 miliar, serta 2021 sebesar Rp804 miliar. Pada 2020 turun, arahan Menke untuk melihat secara lebih detail sehingga ada efisiensi, ujarnya. Sepanjang 2022 sampai 2024, biayanya turun menjadi sekitar Rp700 miliar. Pada 2025 diperkirakan kembali naik menjadi Rp850 miliar. 2025 ini sifatnya usulan, kata Astera. DPR dan pemerintah sudah menyepakati Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Meski demikian, aturan turunan belum rampung seperti peraturan pemerintah, PP. Maka dari itu, strategi ke depan masih mengacu pada UU sebelumnya. Astera menyiapkan beberapa langkah, antara lain simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dengan gaji ASN aktif, efisiensi beban operasional pembayaran, perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun, dan meminimalkan idle cash. Pada tahapan transformasi, strategi yang ditempuh yaitu mekanisme pembayaran pensiun, melakukan pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi pemanfaatan SDM. Kami sedang membangun suatu proses bisnis yang harapannya lebih efisien, efektif, dan produktif. Mengingat banyak fungsi kami sama dengan Taspen dan Asabri, kami berencana melakukan pembayaran, tetap melalui mitra, tapi dari sebelumnya Taspen, menjadi kami, pungkasnya.